Di sini sempat terjadi adu mulut yang hampir saja membuat Wuxian menghabisi mereka semua. Namun melihat begitu besar energi jahat pada diri Wuxian, akhirnya murid dari Sekte Emas tadi ketakutan dan memberitahukan lokasi di mana Wenning berada. So Wuxian langsung pergi untuk bertemu dengan Wenjing dan menyelamatkan Wenning. Namun, ternyata kejadian tersebut juga membuat pemimpin Sekte Emas tersinggung melihat anggotanya dipermalukan di depan banyak orang. Walau semua perkataannya dinilai benar, namun para bangsawan sekte lain juga melihat kalau Wuxian agak menjadi lebih temperamen. Di sisi lain, saat Wuxian dan Wenjing sampai ke tempat tahanan perang, di sana mereka mengumpulkan para petugas dan ternyata banyak sekali anggota Sekte Wen yang tidak ikut berperang yang mati di situ, dan Wenning adalah salah satunya. Di sini karena panik dan ketakutan, para petugas dari Sekte Wen malah menghabisi semua Sekte Wen yang tersisa di situ untuk menghilangkan jejak. Tentu saja hal itu membuat Wuxian semakin marah. Lalu dia membangkitkan Wenning menjadi mayat hidup yang niatnya untuk menunjukkan siapa orang yang membunuhnya. Namun di sini Wenning malah tidak terkontrol dan menghabisi para anggota Sekte Emas yang berada di sana. Di sisi lain, Lanzan yang berniat akan menyusul Wuxian mendengar suara jeritan Wenning yang sedang diruqyah. Namun saat dalam perjalanan menuju tempat itu, dia bertemu dengan Wuxian yang berniat akan pergi mengasingkan diri bersama dengan orang-orang tua dari Sekte Wen. Di sini Lanzan sempat menyuruh Wuxian untuk memikirkan ulang keputusan tersebut. Namun Wuxian seperti biasa tetap kekeh dengan keyakinannya. Di sini dia juga bersumpah akan memerangi sekte manapun yang menzolimi sekte lain. Esoknya, para pemimpin sekte mengadakan rapat tentang apa yang Wuxian telah lakukan. Di sini Jianzheng meminta maaf kepada sekte-sekte lain dan menjelaskan tentang siapa Wenning dan Wenjing. Namun para pemimpin sekte lain berpendapat bahwa semua sekte Wen sama dan harus mendapatkan hukuman. Pemimpin Sekte Emas juga memanas-manasi Jianzheng sebagai pemimpin yang masih junior kalau Wuxian sama sekali tidak menghormati dan mempermalukan Jianzheng sebagai pemimpin sekte. Di sini Lanzan dan seorang cewek dari Sekte Emas yang pernah diselamatkan oleh Wuxian sempat membela Wuxian dari tuduhan itu. Namun karena kalah masa, mereka memutuskan untuk pergi dari pertemuan itu. Balik ke Wuxian setelah beberapa hari di pengasingan, dia dan Wenjing bermaksud untuk menghidupkan kembali Wenning dengan menggunakan kekuatan segel harimau Yin dan membangun kembali Sekte Wen di daerah itu. Tidak lama kemudian, Jianzheng datang ke sana untuk meminta penjelasan kepada Wuxian, dan setelah melihat usahanya dalam mengembalikan kesadaran Wenning menggunakan segel harimau Yin, Jianzheng bersikeras untuk menyerahkannya ke 4 sekte besar. Namun di sini Wuxian mengingatkan kembali tentang apa yang pernah dilakukan Wenning dan Wenjing kepada mereka saat pasukan Wenchao memburu mereka. Dan akhirnya sampai di sini mereka berpisah. Wuxian bukan lagi anggota Sekte Jiang dan mulai sekarang dia berdiri sendiri bersama para pengungsi dari Sekte Wen. Tidak sampai di situ, Jianzheng juga menantangnya bertarung untuk memberi alasan kepada sekte lain bahwa Wuxian membelot. Dan dalam pertarungan itu, Wuxian sempat terkena pedang dari Jianzheng. Di sisi lain, Jiang Li yang belum tahu tentang kejadian itu akhirnya menikah dengan putra mahkota Sekte Emas. Beberapa bulan kemudian, saat Wuxian sedang berbelanja di kota, dia tidak sengaja bertemu dengan Lanzan dan mendapat berita tentang pernikahan kakaknya. Lalu beberapa saat kemudian salah satu jimat pembatasnya terbakar yang menandakan kalau ada sesuatu yang terjadi di desa pengasingan. So mereka berdua langsung OTW ke sana. Singkat cerita, setelah sampai di sana,
Desa tersebut diserang oleh roh-roh jahat dan di sisi luar desa diperlihatkan Wenning yang sedang mengamuk. Di sini Wuxian mencoba menahan Wenning dengan menggunakan jimat pembatas. Namun ternyata jimat tersebut tidak cukup kuat. So Lanzan dengan sihir musiknya berusaha untuk menahan Wenning dan Wuxian harus menyegelnya secara manual. Sampai di sini Wenning akhirnya tersadar dan mereka kembali ke desa. Sesampainya di desa, diperlihatkan kalau Lanzan sangat mengkhawatirkan keadaan Wuxian dan dia mulai memahami akan alasan Wuxian menolak untuk menyerahkan segel harimau Yin dan para pengungsi dari Sekte Wen. Di sisi lain terlihat keadaan Wenning yang sudah stabil dan mereka merayakannya dengan makan-makan. Sementara itu di kota, beredar isu tentang kultivasi Wuxian dalam menghidupkan kembali Wenning dan membuat orang-orang ingin berguru kepadanya. Hal itu juga membuat munculnya orang-orang yang mengambil keuntungan menggunakan namanya. Suatu saat ketika Wuxian sedang pergi ke kota untuk menjual hasil panen, dia bertemu dengan Jian Cheng dan mereka pergi untuk bertemu dengan Jiang Li. Di sini Jiang Li sengaja bertemu dengan Wuxian untuk mengatakan secara personal bahwa dia sudah menikah dan sekarang sudah mengandung. Di sini dia juga membawa makanan kesukaan Wuxian, sayur rembang gedang, dan mereka bertiga makan bersama. Kembalinya ke desa pengasingan setelah pertemuannya dengan saudaranya, di sini Wuxian berniat untuk menanam lotus sendiri di desa tersebut yang notabene hampir mustahil dengan tanah di desa mereka. Beberapa hari kemudian, entah keajaiban dari mana, salah satu biji lotus yang dia tanam bisa tumbuh. Namun secara tidak sengaja salah satu bocil di situ mencabutnya karena penasaran. Tentu saja hal itu membuat Wuxian marah dan tanpa sadar dia membentak bocil tadi yang hal itu bukan Wuxian banget. Kejadian itu juga menegaskan kalau Wuxian benar-benar mempunyai masalah dengan temperamennya. Lalu beberapa bulan kemudian, saat Wuxian berbelanja di kota, dia mendengar bahwa Jiang Li, kakaknya, sudah melahirkan seekor anak laki-laki dan Sekte Emas mengadakan pesta tasyakuran 7 hari berturut-turut. Di sisi lain, dalam acara pesta kelahiran cucu Sekte Emas, di sini Lanzan mengusulkan agar mereka juga mengundang Wuxian yang tidak lain adalah paman dari anak tersebut. So, menggunakan kesempatan itu, pemimpin Sekte Emas setuju untuk mengundang Wuxian dengan niat tersembunyi untuk mengambil segel harimau Yin dari tangan Wuxian. Balik ke desa pengasingan di tempat Wuxian, setelah dia mendapat undangan resmi untuk syukuran kelahiran cucu Sekte Emas, dia langsung bergegas untuk membeli oleh-oleh untuk keponakannya. Di sini Wuxian juga membuat sebuah gelang jimat. Namun di tengah perjalanannya bersama Wenning menuju Sekte Emas, mereka dihadang oleh salah satu anggota Sekte Emas bernama Si Jun yang pernah dia permalukan saat acara perburuan. Ternyata alasan Si Jun menghadang Wuxian di sini bukan untuk membalas dendam, namun dia mempunyai penyakit kulit dan dia pikir Wuxian yang mengirimkan kutukan jahat kepadanya. So, seperti biasa dengan songongnya, Wuxian menolak tuduhan tersebut dan malah menantang mereka semua. Dan di sini diperlihatkan Wenning yang melepas kalung segel miliknya dan sesaat kemudian, aura jahat keluar dari dirinya dan Wenning langsung menghabisi para pasukan dari Sekte Emas. Di tengah keributan itu, Si Jun mengambil kesempatan untuk menyerang Wuxian yang membuat hadiah yang seharusnya untuk keponakannya jatuh. Dan di tengah pertarungan, putra mahkota Sekte Emas datang dan berusaha melerai mereka. Dia berkata kalau dia mendapat info dari Guang Yao bahwa Si Jun berniat untuk menghadang Wuxian. Di sini putra mahkota memarahi Si Jun habis-habisan yang membuat Si Jun sangat emosi karena merasa dipermalukan. Dan tanpa sengaja dia merusak hadiah tadi yang membuat Wuxian jadi emosi juga. So, Wuxian langsung memberikan buff kepada Wenning dan menyuruhnya menghabisi Si Jun.
Namun entah kenapa, kayaknya Wening ngebug yang membuatnya salah sasaran. Dia malah menyerang putra mahkota yang juga ayah dari keponakannya. Tentu saja hal itu membuatnya shock dan dia baru mengerti apa yang dikatakan Lan Zhan sebelumnya bahwa akan ada suatu waktu ketika Wuxian tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatannya. Di sisi lain, di acara Sekte Emas, saat Lan Zhan dan Jianzheng sudah menunggu terlalu lama untuk acara tersebut, di sini mereka berbicara dengan Guang Yao dan akhirnya Guang Yao menceritakan semuanya. Dan beberapa saat kemudian, salah satu pasukan yang tadi menyerang Wuxian sampai di sana dan memberi kabar bahwa putra mahkota dibunuh oleh Wening. Beberapa saat kemudian, di tengah pengasingan, Wuxian diberikan obat penenang sehingga dia tidak bisa bergerak selama beberapa hari. Sementara Wenjing dan Wening berniat akan pergi ke Sekte Emas untuk mempertanggungjawabkan kejadian tersebut. Beberapa saat kemudian, saat efek obat penenang pada Wuxian sudah hilang, diperlihatkan karena rasa bersalahnya yang begitu dalam, dia pergi ke Sekte Emas dan berharap untuk bertemu dengan kakaknya, Jiangli. Namun ketika sampai di sana, dia mendapatkan fakta bahwa semua pengungsi dari desa pengasingan sudah dihabisi dan saat ini Wuxian adalah musuh semua orang. Mengetahui situasinya menjadi seperti itu, di sini Wuxian berniat akan menyelesaikan akar permasalahan. So, dia pergi menemui para pemimpin sekte yang sedang berkumpul di klan Wen, melakukan rapat untuk operasi perburuan dirinya. Di sini Wuxian menyalahkan pemimpin klan Jin di depan semua orang kalau siapa yang seharusnya menjadi target saat penyergapan kemarin. Karena di sana Wuxian hanya membela dirinya dari orang-orang yang memprovokasinya dan akhirnya membuat putra mahkota Sekte Emas terbunuh. Dan di sini, di tengah perdebatan tersebut, ada salah seorang di antara mereka yang melepaskan anak panah dan mengenai Wuxian. So, otomatis hal itu langsung memicu peperangan antara Wuxian dan seluruh sekte. Di sini, Wuxian menggunakan roh jahat untuk menyerang mereka dan membuat mereka jadi perang sendiri-sendiri. Di tengah-tengah peperangan itu juga diperlihatkan para roh jahat tidak menyentuh sekte Jiang sama sekali dan beberapa saat kemudian, Lan Zhan datang untuk berusaha menghentikannya. Namun Wuxian yang udah terlanjur resistan, anti banget gitu sama tawaran perdamaian, jadi dia juga menyerang Lan Zhan, sampai akhirnya Jiangli datang di tengah peperangan tersebut dan Wuxian turun untuk menyelamatkannya. Namun tanpa diduga, ada orang lain yang mempunyai kemampuan seperti Wuxian dan menggunakan mayat hidup seperti saat mereka melawan Wen Rohan kemarin yang menyerang siapapun tanpa pandang bulu. Sampai akhirnya, salah satu serangan dari mayat hidup tersebut juga menyerang Jiangli yang membuat Wuxian merasa sangat bersalah. Lalu pada saat Jianzheng dan Wuxian akan membawa Jiangli untuk diselamatkan, salah seorang anggota sekte lain berniat menggunakan kesempatan itu untuk menghabisi Wuxian dari belakang. Namun, Jiangli yang melihat hal itu langsung mendorong Wuxian yang membuat serangan orang tersebut malah mengenai Jiangli dan membuatnya husnul khotimah.